Oke boy, balik lagi nih di channel Kang Terobos. Nah, pada kesempatan kali ini gue tidak mengeser injek boy, tapi gue mau berbagi tips nih untuk kalian yang baru memakai injektor gitu, atau belum mengenal sama sekali apa itu HDTP custom atau injektor lain. Cuman di sini gue bakalan share HDTP custom dulu, panduannya, cara makainya gimana, terus fungsi-fungsi menunya apa aja, sama apa sih keuntungan dari aplikasi HDTP custom ini dibanding aplikasi-aplikasi lain itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung mulai saja. Nah, untuk pertama-tama pastikan aplikasinya udah terinstall dulu boy di HP lo. Kalau belum, lo buka Play Store, kemudian ketikkan HDTP custom, lo klik search. Nah, cari yang ini HDTP custom SSH yang warna putih nih. Terus kalau udah lo install, ini udah diinstal, lo minimize, terus lo langsung buka. Tunggu beberapa saat dan nanti bakalan ada beberapa menu boy. Oke, untuk memudahkan kita reset dulu karena ini buat pemula ya. Nah, di HDTP custom ini ada beberapa menu boy. Menu halaman awalnya nih ada menu SSH sama menu log. Nah, SSH ini fungsinya buat masukin akunnya gitu. Akun SSH sama ini akun SSH. Formatnya tuh alamat if gitu. Ini di atas terus titik 2. Port if-nya, port SSH-nya apa gitu, terus username-nya apa, username SSH gitu, misal Rohim, terus password-nya juga apa, seperti itu. Terus di bawah menu akun SSH ada settingan. Settingan ini fungsinya untuk mengatur gitu cara internet gratisnya kayak gimana gitu. Biasanya kan lo pakai HDTP custom buat internet gratis, jadi bisa diatur di sini. Di sini ada menu file load. Nah, file load ini kalau dicentang akan muncul tampilan menu kayak gini. Lo bisa isiin file loadnya. Kalau lo belum ngerti file loadnya, lo bisa tonton di channel ini, nanti bakalan dibikin seri mengenai file load HDTP custom atau HDTP injektor atau lainnya juga sih. Terus di sini ada remote proxy. Jadi remote proxy ini fungsinya buat nambahin proxy di settingan internet gratis kita ya. Formatnya alamat if, terus titik 2 port, terus add username sama password, seperti itu. Biasanya file load ini fungsinya buat yang pakai SSH tuh, SSH yang tanpa SSL, dia biasanya pakai metode file load. Selain file load, ini juga ada DNS. DNS ini fungsinya buat mempercepat internet gitu, atau mengganti DNS lokal, biasanya pakai DNS Google gitu. Lo bisa setting DNS ini di menu kiri atas, kemudian klik DNS custom. Nah, lo bisa setting nanti di sini alamat DNS-nya. Ini defaultnya DNS Google 88 sama 84 tuh. Ini DNS Google. Lo bisa cari DNS lain di situs-situs di Google banyak, atau di penyedia layanan SSH juga ada. Karena beberapa config DevTools itu ada yang pakai DNS boy. Kalau udah lo close lagi, dan berikutnya ini auto refresh. Auto refresh ini fungsinya buat otomatis refresh ini lognya gitu. Jadi nanti kalau ada log, dia akan otomatis refresh, jadi lebih sedikit lognya. Lo bisa centang atau tidak gitu. Terus di bawah ada menu Pesipon. Pesipon ini fungsinya buat internet tanpa SSH gitu. Jadi kalau lo bosen gitu dengan SSH, lo bisa pakai Pesipon. Atau kalau memang
internet gratisnya pakai metode Casiphone, lo bisa pakai Casiphone ini di HTTP custom. Caranya lo centang terus klik menu ini. Nah, ini menu yang kanan atas nih, nggak tahu menu apa itu. Terus klik Casiphone setting. Nah, lo bisa setting di sini Casiphone-nya, ada protokolnya apa, terus ada ini servernya. Jadi ini kan bisa pakai SSH Casiphone, bisa pakai server Casiphone-nya apa. Terus ini buat identifikasinya, dan ini buat servernya. Tutorial Casiphone lo bisa baca-baca di internet, atau mungkin di lain video gue bakalan bahas juga. Oke, lanjut lagi di menu berikutnya. Ini ada SSL. Nah, SSL ini fungsinya buat metode injektor SSH gitu. SSH yang pakai port SSL. SSH pakai port SSL ini itu biasanya dipakai buat metode injektor SSL. Jadi beberapa internet gratis itu seringnya pakai metode ini. Bentar gue tunjukin nanti kayak gimana SSH SSL itu di server injektornya. Gue post dulu. Nah, ini adalah contoh dari SSH yang pakai SSL. Nih, SSL ada tulisannya nih. Ya, berarti SSH-nya support dengan SSL. SSL ini kalau di web browser namanya HTTPS gitu. Yang ada gemboknya nih, biasanya dia pakai SSL. Kalau di web itu sih berhubung kita nggak pakai, jadi kita lanjut bahas HTTP injector, HTTP custom, sorry. Agak bingung, udah malam nih. Berikutnya ada DNS forwarding nih, DNS forwarding. Jadi biasanya kalau udah enable DNS forwarding ini wajib banget dicentang gitu. Biasanya fungsinya buat penerusan alamat DNS gitu. Jadi biasanya kan yang pakai DNS di telepon ganti dan diteruskan SSH-nya pakai DNS yang udah kita setting. Lalu berikutnya ada fitur wake lock. Wake lock ini fungsinya buat pemakaian injektor jangka panjang. Jadi kalau misal lo pakai injektor ini buat waktu yang lama gitu, kayak misal buat aktivitas sehari-hari dan malas buat matiin dan ngidupin SSH-nya, lo bisa pakai wake lock ini. Jadi dia bakalan otomatis mengunci konfigurasi SSH-nya atau aplikasinya. Meskipun di minimize, dia biasanya gak akan ke close sendiri gitu kalau pakai wake lock ini. Lebih tahan lama lah intinya. Terus berikutnya ada Fiturei. Fiturei ini juga sama seperti di Casiphone, dia punya menu tersendiri di menu kanan atas nih. Lo klik aja terus Fiturei setting. Lalu bisa import konfigurasi Fiturei di sini. Kalau belum punya akunnya, lo bisa bikin di Fast SSH atau di situs SSH lain. Di sini ada Fiturei gitu, akun Fiturei. Lo ke bagian atas, kemudian klik Fiturei server. Nanti lo tinggal bikin aja Fiturei-nya tuh. Nih, untuk di HTTP custom ini dia pakai Fiturei-nya pakai ini JSON formatnya. Kalau misal lo nggak mau pakai ini, lo bisa klik ini menu kanan terus lo bisa setting gitu Fiturei-nya seperti itu. Ini udah ya, menu di sini udah, di atas sama di bawah udah. Berikutnya adalah menu di kiri atas. Di kiri atas ini ada beberapa menu. Yang pertama ada Simple Maker. Simple Maker ini fungsinya buat bikin file load gitu. Jadi kalau kita mau bikin file load ini nih, use file load ini kan harusnya diketik. Tapi kalau misal masih bingung cara ngetiknya, lo bisa pakai Simple Maker ini, atau bisa disebut juga UI-nya file load gitu.
Jadi kita bisa menuliskan payloadnya dengan metode yang kita inginkan tanpa kita memikirkan cara penulisannya seperti itu. Ini ada beberapa metode. Yang pertama bisa get, post, dan lo bisa beda sendiri. Ini untuk metode requestnya. Terus metode injectnya lo bisa ke query, front query, dan lo bisa beda sendiri. Nanti mungkin di lain video gue bakalan bahas, atau lo kalau mau lebih lengkap lo bisa cari di Google, banyak referensi mengenai pembahasan payload ini pakai simple method. Lalu berikutnya ada di bawah menu payload, udah ya tadi. Ini menu payload yang di sini itu sama dengan menu payload yang di sini gitu. Lebih enak aja kalau misalnya lo nggak mau pakai di sini, lo bisa pakai di sini seperti itu. Terus ada menu SNI. SNI ini juga sama seperti menu pada SSL untuk masukin bug operatornya, boy. Jadi kalau misal lo pengen bikin config sendiri yang metode SSL, lo bisa pakai di menu SSL ini atau di SNI yang di sini. Terus dan motor. Di menu selanjutnya ini ada menu bagian connection. Jadi di bagian connection ini ada dua menu. Yang pertama menu SSH setting dan VPN setting. Jadi kita bisa pakai SSH atau VPN gitu. Ini kan pakai SSH. Ini menunya SSH. Kalau kita mau rubah ke metode VPN, kita bisa klik VPN setting. Nanti dia bakalan ganti ke menu VPN. Di menu VPN juga sama, ada use payload, terus enable DNS. Yang beda ini ada detail log. Detail log ini buat nampilin ini log levelnya gitu, kita terhubung atau tidak, kita lagi metode autentikasi atau tidak, atau kita sedang terkonek ada masalah atau tidak, bisa klik yang detail log, nanti dia bakalan tampil log level. Kemudian ada show status. Show status ini dia nampilin prosesnya, status prosesnya lagi ngapain gitu. Nanti di sini juga bakalan lebih banyak lognya. Kemudian ini wave log juga sama yang tadi gue jelasin untuk mengunci config-nya. Dan auto replace juga sama seperti itu di menu VPN setting. Terus oh ya, di atasnya juga nanti kalau di menu VPN setting ada menu ini nih, namanya view config VPN. Jadi lo bisa tulisin VPN-nya. Kalau misal lo nggak mau import config-nya, kalau mau edit konfigurasi OpenVPN-nya lo bisa edit di sini. Mode RAW, disebut juga mode RAW. Terus di sini ada server. Jadi kalau server VPN maksudnya. Jadi kalau lo bingung dan males bikin VPN gitu, lo bisa pilih server bawaan VPN dari HTTP customnya dengan mengklik menu ini, boy. Kita balik lagi. Bentar, gue pause dulu. Seperti itu. Terus kalau udah misal dipilih, lo kembali aja, nanti dia bakalan otomatis terpilih. Dan menu username passnya kalau misal pakai VPN bawaannya gitu, dia gak bakalan tampil. Terus berikutnya ada menu ini sih nanti di akhir gue bahas, sama sih kayak di menu SSH juga. Paling ini tanda plusnya, nanti dia bisa import konfigurasi OpenVPN gitu. Jadi kalau misal lo mau apa sih bikin config pakai OpenVPN, di sini bisa diimport config OpenVPN-nya gitu. Ekstensinya O.VPN seperti itu. Seperti itulah untuk di menu VPN setting. Berikutnya ada ini DNS custom udah. Ini ada UDP GW. Jadi UDP GW ini fungsinya buat mengeset port UDP-nya berapa gitu. Umumnya sih 7300, jadi umumnya nggak usah disetting, tapi beberapa config gratisan
Kalau VetoHost itu portnya beda-beda, ada yang 7500, gue pernah lihat sih ada 7500, terus 7200 juga ada, tapi umumnya 7300 alias gak usah disetting, sekedar informasi saja itu. Lanjut ke menu berikutnya, ada HWID. HWID ini buat nampilin ID dari status instalasi HTTP customnya, nggak terlalu penting sih. Terus ada WiFi Direct, ya klik aja nih WiFi Direct. WiFi Direct ini fungsinya buat ngedirect WiFi, nggak terlalu guna sih menurut gue mah, jadi nggak usah gue bahas lah, lo kan masih pemula cuy. Oke, itu untuk menu yang sebelah kiri atas. Berikutnya menu di sini sebelah kanan atas. Nanti kalau lo klik ada menu ShareNet. Di menu ShareNet ini lo bakalan nampilin beberapa menu. Fungsi dari ShareNet sebenarnya untuk membagikan koneksi gitu, atau menghotspotkan koneksi HTTP injector, HTTP custom kita ini. Jadi biasanya kalau misalnya lo pakai HTTP custom saat berinternet gratis, terus lo hotspotkan ke temen, itu nanti temen lo yang dapat hotspotannya gak bakalan bisa internetan. Kenapa demikian? Karena yang lo hotspotin itu nggak pakai HTTP custom boy. Jadi kalau misal lo mau hotspotin, lo harus pakai menu ShareNet ini. Biasanya kalau misal HP lo non-root, pakai ini proxy socket. Kalau udah di-root bisa pakai WiFi Direct atau hotspot setter. Tapi ini nggak rekomen sih, karena HP lo kudu di-root. Cara makanya lo klik menu log, terus klik ShareNet, klik centang, nanti bakalan nampil proxy tethering started. Terus lo klik aktifkan hotspot, nanti dia bakalan nampilin it. Ini nanti lo setting di HP atau laptop target gitu. Sebenarnya gue udah bahas di di video sebelumnya, lo bisa cari di video gue di channel Kang Trobos. Oke, kita matikan lagi dan lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini menu utility. Di menu utility ini ada menu ping, auto ping. Jadi kalau misal ada konfig internet gratis atau gratis yang pakai ping, lo bisa pakai menu ping ini. Dan juga ada direct proxy. Direct proxy ini fungsinya buat ngedirect langsung gitu. Ngedirect tuh ngarahin langsung ke proxy target tanpa adanya SSH gitu. Jadi kalau misal internet gratis lo pakai metode direct proxy, lo wajib banget tentang ini. Seperti itu. Untuk ping juga mari kita coba. Nanti dia bakalan tampil seperti ini, seperti itu. Terus di bawahnya ada menu clear atau reset config. Ini fungsinya buat menghapus semua settingan config di HTTP customnya. Jadi kalau misalnya ada config terus di clear, dia bakalan ke reset kayak awal lagi atau kosongan. Terus ada timeout. Timeout ini fungsinya buat nyeting terkoneksi kembalinya berapa detik. Jadi kalau misal injektor lo kan terputus, koneksi terputus, terus hubungin laginya berapa detik lagi gitu, lo bisa setting di sini. Lanjut menu about mah ini buat nampilin tentang pembuat aplikasinya siapa aja gitu. Kalau misalnya mau baca-baca tentang metodenya juga ada sih di sini, lo bisa lihat aja. Ini initial variable dijelasin juga sih di sini. Jadi kalau misalnya lo mau belajar bisa klik menu about ini. Terus menu exit udah tau lah keluar. Paling itu aja sih menunya. Terus berikutnya paling gue jelasin tentang keunggulan dari aplikasi HTTP custom ini. Jadi berdasarkan hasil analisis Kang Trobos, ini ada beberapa keunggulannya. Bentar, gue buka notepad, ini masih merekam. Yang pertama itu menunya yang
motornya ganggu banget. Menunya yang sederhana gitu, sehingga mudah dipahami gitu. Beda dengan HTTP injektor, dia banyak banget menu-menunya dan menyusahkan gitu. Mana sih HTTP injektor? Ntar gue tunjukin kalau nggak percaya. Nah ini banyak banget menunya gitu, diklik kayak gini ribet pokoknya. Berbeda dengan HTTP custom yang hanya kayak gini, menunya sangat sedikit dan sederhana. Terus berikutnya lagi bisa masukin SSH langsung gitu. Nah ini kan bisa langsung dimasukin SSH-nya. Beda sama HTTP injektor, dia harus klik menu setting dulu terus satu-satu, kan capek juga. Makanya menjadi keunggulan tersendiri gitu pakai HTTP custom. Paling itu sih beberapa keunggulannya. Terus juga udah lengkap sih, ini udah sama Durai, udah sama OpenVPN, jadi udah mantap lah. Beda sama yang kayak HTTP injektor, dia belum tersedia OpenVPN-nya. Terus berikutnya paling gue bakalan sharing untuk situs-situs SSH-nya. Ini biasanya pakai SSH, lo bisa bikin banyak variasi akun gitu. Kayak misal lo bisa bikin OpenVPN gitu, terus bisa bikin fiturnya juga bisa, sama SSH yang ada SSL-nya juga bisa. Ini lo tinggal kunjungin aja linknya di pasSSH.com. Terus kalau misal situs yang lain lo bisa pakai SSH Ocean, ini juga lengkap. Terus Jagoan SSH dan SSH lain. Itu sih untuk tutorial dasar dari HTTP custom ini. Oke, cukup sekian sajalah. Gue udah capek nih ngomongnya. Mungkin kalau misal ada yang kurang, lo bisa komen di bawah, nanti gue bikin video yang lo request gitu. Kalau misal lo belum subscribe, lo subscribe dulu dah, karena biar makin semangat update tentang Kreatongers channel Kang Terobos ini. Oke, cukup sekian dan bye bye.